Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu pada pertemuan kita hari ini. Apa kabar ibu-ibu? Baik. Pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang modul 4, yaitu perlindungan anak. Dalam modul 4 ini terdapat 2 sesi. Sesi pertama adalah upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Sesi yang kedua, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Akan tetapi ibu-ibu, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang sesi 1 atau sesi 11. Upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita lanjut, di sini saya memegang cerita tentang anak yang tidak mau sekolah. Kisah ini bercerita tentang seorang anak kelas 1 SD yang tidak mau berangkat sekolah. Dia bernama Nina, anak dari Ibu Eda. Suatu hari, Nina menangis terseduh-seduh di depan rumahnya karena tidak mau berangkat sekolah. Di saat Nina sedang menangis, seorang ibu bernama Ibu Ati bersama anaknya berjalan melewati dan menghampiri Nina. Sebagai tetangga, Ibu Ati berusaha menenangkan Nina dan mengajak Nina pergi sekolah bersamanya. Namun, di saat Ibu Ati sedang berusaha mendiamkan tangisan Nina, tiba-tiba Ibu Eda, ibu dari Nina, keluar dari rumah dengan wajah marah. Ibu Eda memang tampaknya tidak terima dengan sikap Ibu Ati. Dia marah-marah pada Ibu Ati. Ibu Eda menganggap perbuatan Ibu Ati tersebut telah ikut campur dalam urusan keluarganya. Sebuah kata yang pedas meluncur dari mulut Ibu Eda. "Hei Ibu Ati, ngapain ngurusin anak orang? Urus saja anak ibu sendiri." Ibu Eda pun segera menarik Nina masuk ke dalam rumah dan terus memarahi anaknya tersebut. Dan Ibu Ati hanya termenung. Dia hanya bisa mengelus dada. Dalam hatinya bertanya, apa yang harus dilakukan? Melihat perbuatan Ibu Eda yang sering memarahi, bahkan memukul anaknya itu. Itulah akhir cerita yang harus kita renungkan. Apa yang harus kita lakukan ketika menyaksikan perbuatan seorang ibu yang sering melakukan kekerasan terhadap anaknya? Baiklah ibu, itu cerita tadi yang saya bacakan. Terima kasih karena sudah mendengarkan ibu-ibu. Nah ibu, jika kita melihat kejadian serupa di tetangga atau mungkin di diri kita sendiri, apa yang harus kita lakukan ibu-ibu? Apakah kita membiarkannya saja? Memberikan pengertian kepada Ibu Nina. Ya, Ibu Eda ya, ibu dari Nina. Memberikan pengertian bahwa dengan dia memarahi atau memukul anak itu tidak bagus dan tidak akan merubah anak. Malah akan membuat anak semakin tidak mau mendengarkan. Terima kasih. Seperti yang ibu-ibu lihat di depan ada flip chart 15 dan 16. Di sini ditulis bahwa cara pencegahan kekerasan di dalam keluarga. Yang pertama, memahami tumbuh kembang anak. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik anak atau sebagai teman berdiskusi. Membantu kesulitan anak terlibat dalam kegiatan sekolah. Ya, mengunjungi sekolah mungkin, menanyakan bagaimana perilaku anak di sekolah. Menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak. Mungkin bermain bersama anak atau beribadah dengan anak. Memberi pujian kepada anak jika berperilaku baik. Contohnya mau membantu ibu. Tidak menghardik atau menghakimi anak, apalagi di depan orang lain. Tidak memberi julukan negatif pada anak.
mengenali pergaulan teman dan anak, melakukan kegiatan bersama termasuk beribadah, mengikuti perkembangan informasi teknologi. Jangan mudah panik jika menghadapi anak yang melawan. Mengasuh adalah tanggung jawab orang tua, baik itu suami maupun istri. Dan ini flip chart 16, cara pencegahan kekerasan di masyarakat ibu-ibu. Yang pertama, peduli pada tetangga. Pertemuan RT, RW maupun kegiatan keagamaan sebaiknya membahas juga tentang pengasuhan anak yang benar. Jangan hanya membahas tentang kegiatan arisan atau apa. Juga harus diselingi dengan membahas tentang bagaimana cara mendidik anak yang benar. Mengenali lembaga-lembaga perlindungan anak dan bagaimana cara mengaksesnya. Melapor ke lembaga perlindungan anak atau aparat setempat jika ada dugaan terjadinya kekerasan pada anak. Jika mengetahui, melihat ada kekerasan, maka wajib membantu untuk segera diamankan. Nah, ibu-ibu, itu mungkin cara-cara pencegahan kekerasan baik itu di keluarga maupun di masyarakat. Baiklah, mungkin ibu sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih atas kesediaan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.